Bolehkah adik ipar bersama istrinya tinggal di rumah kakak istrinya yang baru kematian suami lebih dari 3 hari, sementara kakak iparnya sekarang dalam kondisi labil, rasa cemas, gelisah, deg-degan, takut. Ini atas permohonan kakak istri, dan tujuan kami untuk memberi support sekalian dakwah. Maknanya adalah tinggal di rumah dalam waktu yang sementara orang yang bukan mahram. Artinya kalau suami istri ini sudah jelas salah satunya tidak mahram. Andai contohnya suami istri tinggal di rumah adiknya perempuan, berarti nanti istri dari kakak iparnya tidak mahram bagi suami adiknya ini. Tetap saja begitu. Ada 2 keluarga contohnya tinggal di 2 rumah. Ada 2 keluarga tinggal di 2 rumah. Beradik kakak perempuan dengan laki-laki. Laki-laki bawa istrinya, perempuan bawa suaminya. Tinggal di satu rumah, di mana bersatu tempat-tempat umumnya, WC-nya bersatu, tempat makannya satu, atau tempat di dapurnya satu contohnya. Kamarnya tentu beda. Maka yang seperti ini pada hakikatnya tidak dilakukan kecuali dalam kondisi-kondisi seperti ini. Sifatnya sebentar dan ada kondisi tertentu yang menyebabkan mereka berkumpul. Tapi perlu diwanti-wanti, perlu digarisbawahi, ketika mereka bukan mahram yang kita maksud mahram selamanya, ia dari sisi menikah mereka mahram sementara. Tidak boleh mengumpulkan 2 yang bersaudari, ya. Tapi harus dijaga aurat dengan benar. Kepada istri disampaikan jangan sampai terbuka, meskipun yang dibuka itu kaki. Kadang-kadang di sini agak ada tasahul, agak ada sikap remeh. Ya, susah buka kaki, pergi ke dapur, pergi ke sini. Akhirnya dibuka begitu saja. Jari-jari kaki nampak. Yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Karena itu aurat. Cobalah kita salat, buka, tidak tertutup kaki. Semua kita akan mengatakan perempuan melakukan itu, salatnya batal. Dan itu juga aurat bagi mereka ketika bertemu dengan ajnabi yang tidak mahram baginya. Nah, ini harus dijaga dengan benar. Ada hadis memang, tapi secara sanad banyak yang mendhaifkan, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis Fatimah bintu Qais setelah ditalak oleh suaminya, atau Birwa', hadis Birwa', lalu Nabi sampaikan tinggallah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini beliau bukan mahramnya, hanya saja beliau buta. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada mereka untuk menutup aurat sempurna. Disampaikan oleh mereka berdua, bukankah contohnya bukankah dia buta, artinya dia tidak melihat. Lalu dikembalikan kepada mereka berdua, afa'amiya di antuma, kalian berdua buta juga. Maksudnya tetap dijaga meskipun ini buta. Sebagian ulama yang menilai hadis ini bisa dipakai sebagai dalil. Ini subhanallah, buta saja masih dijaga, apalagi yang melihat-lihat, bukan melihat saja, melihat-lihat. Yang seperti ini dijaga. Dan ini tidak dilakukan dalam waktu yang lama. Ada kondisi tertentu dia tinggal jauh, tidak mungkin pula dia balik-balik dalam waktu yang cepat. Makanya seperti ini dilakukan dalam waktu berdasarkan kebutuhan. Habis masanya sudah pergi. Seperti ini contohnya 3 hari. 3 hari sebetulnya ini masa ta'ziyah. Dan makruh dalam mazhab Syafi'i ta'ziyah setelah 3 hari ketika tidak ada sebab lain yang maksudnya syar'i. Mungkin dia sakit sebelumnya, tidak sempat, lalu dia datang seperti ini, tak ada masalah. Tapi dia masih bisa datang besok lagi, ada kelapangan, tapi datang setelahnya, ini makruh agar tidak memperbaharui rasa sedih bagi orang yang sedang terkena musibah. Maka seperti itu, jangan dibiasakan hal yang seperti ini. Bagi keluarga contohnya yang contohnya tinggal di rumah mertua, ada 1-2 yang untuk sementara okeylah. Tapi nanti cari
Karena bagaimanapun akan susah untuk menjaga. Minimal menjaga pandangan, menjaga pandangan ke muka. Ya jangan yang lain dulu, ke muka. Ini susah. Nanti dibanding-bandingkan mana yang cantik istri saya daripada adiknya, dilihat hidungnya, ini bahaya. Ini jangan sampai begitu. Baik.